Berjumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah, kemarin Ibu telah berpesan untuk membawa apa? Kemarin kan Ibu telah berpesan untuk membawa peralatan mengenai nanti praktek dalam belajar. Belajar apa nanti? Nanti Ibu beritahu. Nah, kemarin Ibu berpesan untuk membawa atau membuat mainan ketepil. Disiapkan ya ketepilnya dan alat tulisnya. Oke, sudah siap semua ya? Sebelumnya juga itu apa? Lihat kanan kiri bawah meja kalian. Kalau ada kotoran atau sampah lain sebagainya, dibersihkan lalu dibuang ke sampah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini masih semua kan? Masuk. Alhamdulillah, jangan sampai ada yang tidak masuk karena nanti akan tertinggal dengan teman lainnya. Oke, sekarang Ibu mau absen, mau presensi kehadiran kalian. Hana, Masuk. Tasya, Masuk. Sekar, Masuk. Salwa, Masuk. Afra. Masuk. Oke, semua masuk semua. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Sekarang Ibu punya jargon nih, biar kalian tetap semangat dalam belajar nantinya. Oke? Ayo, berdiri semua. Ikuti Ibu. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Bisa kan? Ya, ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Sudah semangat kan? Baik. Nah, sekarang siapa yang suka menyanyi? Oh iya, suka semua ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu apa? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Oke, siap. Dengan sikap tegap ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian. Siapa yang tahu nanti kita akan mempelajari apa? Ayo. Nanti kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1. Siapa yang tahu tema 8
8 itu apa? Nah, tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Dengan subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini mengenai gaya dan gerak, Ibu suruh kalian untuk membuka buku siswa kalian halaman 8. Nah, Ibu juga mempunyai gambarnya. Amati ya. Nah, ini gambar apa? Ini gambar seorang anak sedang main ayunan. Nah, ini gambar yang sebelah kiri. Ini sedang mendorong ayunan. Kalau yang ini gambar yang sebelah kanan yaitu sedang menarik ayunan. Hal ini membuktikan apa? Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 4 anak. Nah, untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4 anak, silakan berhitung ya, biar adil nanti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, baik, ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok yang beranggotakan berapa anak? 4. Nah, nanti kalian kan sudah mengamati gambar apa itu tadi. Nah, Ibu minta kalian bisa menyelesaikan masalah dengan kegiatan berdiskusi. Nah, ayo sekarang duduk berkelompok dengan membentuk lingkaran kecil ya. Oke, bagus. Kelompok 5 sudah melaksanakan dengan tepat, sudah membentuk lingkaran sesuai dengan kelompoknya. Ayo silakan kelompok lain. Oke, sudah siap ya? Baik. Untuk memulai kegiatan berdiskusi, simak pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, terkait dengan gambar yang telah kalian amati tadi, apa menurut kalian gaya dan gerak itu apa? Dan kemudian apa sih perbedaan gaya dan gerak? Nah, nanti setiap kelompok wajib saling berpartisipasi anggotanya ya. Jangan sampai yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan berdiskusi. Nanti akan kelihatan siapa saja yang tidak ikut berpartisipasi, nanti nilainya Ibu kurangi. Sudah paham kan? Baik, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Waktu sudah menunjukkan 15 menit dari waktu yang Ibu berikan. Sudah selesai semua kan? Oke, sudah selesai semua. Nah, kelompok mana yang berani maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 4 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Baik. Bagus. Setelah tadi kelompok 4 telah mempresentasikan hasil diskusinya, dari pendapat-pendapat anggota kelompoknya itu sangat jelas sudah mewakili kelompok lain. Nah, apakah ada yang berbeda dengan kelompok 4 pendapatnya? Oh, sama. Oke, Ibu akan menjelaskan juga terkait dengan pertanyaan tadi, kegiatan berdiskusi ya. Oke. Tadi apa yang pertama? Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu gaya dan apa itu gerak. Gaya adalah suatu tarikan
suatu perpindahan posisi atau perubahan posisi atau kedudukan yang menyebabkan benda itu bergerak. Dapat disimpulkan bahwa gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang memiliki arah tertentu. Kemudian untuk gerak itu merupakan suatu perubahan posisi atau kedudukan yang memiliki titik acuan tertentu. Nah, siapa yang tahu perbedaan gaya dan gerak? Tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 itu ya sudah betul. Nah, Ibu juga akan menguatkan lagi ya bahwa perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat, perubahan, percepatan suatu benda karena adanya gaya. Betul. Yang kedua, gaya dapat membuat benda itu bergerak. Sedangkan benda bergerak belum tentu memiliki gaya. Kemudian, apalagi sih perbedaan gaya dan gerak? Nah, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, sedangkan gerak tidak. Kemudian, gaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dapat dirasakan oleh indera yang berupa akibat yang ditimbulkan. Sedangkan gerak merupakan realisasi dari gaya itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa perbedaan antara gaya dan gerak, dan masih banyak lagi. Nah, siapa yang tahu contoh gaya dan gerak? Apa Tasya? Ya, meja, bagus. Nah, meja itu diapakan? Oh ya, betul, meja didorong dan ditarik. Tapi untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan. Contoh dari gaya yaitu suatu dorongan atau tarikan. Nah, ketika seseorang mendorong meja atau kursi dengan gaya tertentu sehingga menyebabkan benda itu bergerak. Nah, masih banyak contoh lagi ya. Kemudian, siapa yang mau tunjuk jari yang tahu mengenai contoh dari gerak? Ayo, 1, 2, 3. Oke, sekarang apa? Ya, dengan mainan panahan juga bisa, dengan mainan katepil juga bisa. Nah, kemarin kan Ibu juga menyuruh kalian untuk membawa ketapil ya. Sudah dibawa semua? Oke, Ibu juga punya loh. Ini ketapil yang Ibu punya. Kalian buat sendiri atau dibikinin? Ya, bagus, ada yang dibuatin, ada yang buat sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, nanti Ibu minta kalian bisa mempraktekkan contoh dari gaya dan gerak. Oke, untuk mempraktekkan contoh dari gaya dan gerak tadi, nah kegiatan ini di luar kelas ya. Nah, bawa katapilnya juga di luar kelas, di halaman depan. Oke anak-anak, paham? Paham. Oke, silakan. Ayo keluar secara rapi ya. Ya. Oke, sudah siap semua? Duduk dengan rapi ya.
Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu dalam mempraktekkan contoh dari gaya atau gerak. Pertama, gaya. Di sini ada sebuah kursi. Ya. Ketika kursi didorong mau berlari dengan gaya tertentu, maka benda ini akan bergerak. Itu merupakan contoh dari gaya. Kemudian contoh dari gerak, disiapkan ketapilnya. Nah, tapi perhatikan Ibu dulu ya. Nah, Ibu mempunyai apa ini? Ketapil. Ketapil. Nah, dan ini batu. Ketapil ini ketika Ibu renggangkan karet ini, nah, kita tatap atau kita perhatikan titik acuan ke arah mana yang kita akan tuju. Nah, ketika karet ini saya renggangkan, Ibu renggangkan, dan Ibu lepaskan, sehingga batu tersebut dapat bergerak. Tetapi ini untuk memudahkan batu tadi meloncat atau terlempar secara cepat atau jauh. Oke. Sekarang siapa yang berani untuk mempraktekkan contoh dari gaya dan gerak tadi? Gaya dulu. Afra. Oke, silakan Afra. Ya, porsinya taruh sini dulu ya. Ayo maju Afra. Baik, Afra tadi sudah mempraktekkan ya. Oke. Setiap siswa harus wajib mempraktekkan. Nah, sekarang coba kalian masing-masing ketapil kalian yang kalian buat dicontohkan juga. Ambil batu di sekitar kalian. Nah, apa yang terjadi nanti? Nah, oke, ketika kalian sudah mempraktekkan contoh dari gaya dan gerak tadi, Ibu minta kalian dapat menuliskan sebuah laporan percobaan mengenai contoh gaya dan gerak tadi secara individu ya. Nah, setelah kalian membuat laporan percobaan tadi, kemudian setiap siswa dapat mempresentasikan ke depan kelas. Sudah paham kan? Baik. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk mempraktekkan contoh dari gaya dan gerak 5 menit, kemudian membuat laporan hasil percobaan dengan waktu 10 menit, kemudian nanti kembali ke kelas secara urut tertib dan rapi, dan nanti Ibu panggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian. Paham? Baik, paham. Nah, Ibu kembali ke kelas dahulu. Kalian Ibu beri waktu, dan nanti setelah selesai semua dapat kembali ke kelas. Baik? Oke. Sudah selesai semua ya? Baik. Tadi kalian sudah apa? Sudah mempraktekkan mengenai membuktikan apa? Gaya dan gerak dengan benda-benda apa? Kursi dan ketapil. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya
dahulu untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian tadi. Oh iya, sebelumnya laporan hasil percobaan kalian dapat dikumpulkan dengan Ibu. Oke, semua laporan hasil percobaannya sudah terkumpul semua ya. Baik, tadi siapa yang berani terlebih dahulu? Oke, Salwa lagi, maju terlebih dahulu. Iya, silakan. Oke, kemudian siapa? Sekar. Oke, maju. Siapa lagi? Oh iya, Hana maju. Oke, semua sudah maju semua ya untuk mempresentasikan hasil percobaannya tadi. Nah, Ibu juga menguatkan lagi bahwa tadi dalam melakukan percobaan dengan kursi itu membuktikan apa? Membuktikan sebuah gaya yang merupakan dorongan atau tarikan sehingga benda tersebut dapat bergerak. Kemudian dengan alat memainkan kepatil ini itu membuktikan bahwa ada gerak atau perubahan posisi atau kedudukan tadi batu itu bisa berubah posisinya atau merubah kecepatannya dengan arah titik acuan tertentu. Sudah paham kan? Oke, nanti Ibu minta kalian di rumah juga dapat mencari contoh dan mempraktekkan gaya dan gerak yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian, apa manfaat kita dalam mempelajari gaya dan gerak? Siapa yang berani? Oke, manfaat kita dalam mempelajari gaya dan gerak. Nah, kita tahu apa itu gaya dan gerak, kita mengetahui perbedaan antara gaya dan gerak, dan kita dapat mengetahui contoh-contoh di antara gaya dan gerak di sekitar atau benda di sekitar kita, di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa menerapkan apa itu gaya, apa itu gerak, dan contoh-contohnya dan perbedaannya. Dan kita juga bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, kalian hari ini sangat luar biasa dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus, dipertingkatkan lagi ya anak-anak. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menutup terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.